Hadirin hadirat, wabil khusus Al-Ustadz Bapak Dr. Umar Siddiq, Magister Agama yang kita hormati. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan membahas kitab Kifayatul Atqiya mulai halaman 406. Untuk itu mari kita awali majelis kita pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uson ila Syekh Zainuddin Ibnu Syekh Ahmad Makbari wa Syekh Abu Bakar Muhammad Syato wa Ki Ahmad Said Asrori lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dawa'u qalbin khamsatun fatilawatun bitadabburi al makna walil batnil khala wa qiyamul lailin wa tadarru bisahari wa mujalasatu sholihin al fudhala. Wa dawa'u qalbin khamsatun fatilawatun. Obatnya hati itu ada 5. Pertama adalah membaca Quran tilawah, bitadabburil makna dengan memahami maknanya. Walil batnil khola, yang kedua adalah perut yang kosong. Wa qiyamul lailin, yang ketiga adalah salat malam. Wa tadarru bisahari, dan yang keempat adalah mendekatkan diri pada waktu sahur. Wa mujalasatu sholihin al fudhala, yang terakhir adalah bergaul dengan orang-orang soleh yang utama. Ya, jadi kalau kita sering napa niku mendengar pujian ya, tombo ati niki dari sini juga mungkin ya. Tombo ati iku ana 5 perkara, maca Quran angen-angen sak maknane, kapindhone salat wengi lakonono, kaping 3 wong kang saleh kumpulono, kaping 4 kudu weteng ingkang luwe, kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa anglakoni, insyaallah Gusti Allah ijabahi. Yaitu tadi bahwa ada 5 hal yang merupakan penyembuh penyakit hati. Kalau hati kita pengen sehat, 5 meniko, dan kemungkinan setiap dari kita itu tidak bisa melakukan kelima-limanya. Paling tidak kita punya andalan 1 lah, paling tidak dari 5 itu. Saya sendiri juga 5 ini juga napa niku yo tidak semuanya saya lakukan ya, karena ada amalan yang memang bagi saya nggih tesih dereng pengen nglakoni ngoten nggih. Nah, lama dzakara fi ma taqaddama annahu idza shalla al-israqa tatkala pengarang kitab menyebutkan apa yang telah lalu bahwasanya setelah sholat isyraq yaqra'u Qur'anan, membaca Al-Qur'an.
mustamilan ala ma marra minal huduri wa ghairihi. Yang terkandung di dalam baca Quran itu adalah yang telah lalu dari hadirnya hati dan lain-lain. Dzakarohuna ma ta'ayyana mulahadatuhu ala tilawatihi. Dan kemudian pengarang kitab itu menyebutkan di sini apa yang telah tertentu agar murid itu, pelaku tasawuf itu memfokuskan untuk membaca Al-Quran wal muwadhabatu dan mengajakkan, mengistiqomahkan alaihi. Wa huwa annahu min jumlati adwiyatil qalbi al-khamsati. Membaca Quran itu termasuk salah satu sejumlah dari obat-obat hati yang jumlahnya 5 tadi. Faqala musarrihan bihi. Kemudian pengarang kitab mengatakan secara jelas wa bisa iril adwiyati dan obat-obat yang lainnya. Wa dawa'u qalbin khamsatun ilal akhir dengan kalimat wa dawa'u qalbin khamsatun sampai akhirnya. Yakni anna dawa al-qalbi ay asbabu salahi alladhi idza wujida. Maksudnya bahwasanya obatnya hati itu artinya sebab-sebab bagusnya hati itu akan ditemukan. Wujida solahu sairil adoi. Jadi kalau hati itu bagus ditemukan, maka akan didapatkan anggota-anggota yang lain itu juga akan bagus. Kama akhbaro bidzalika alaihi salatu wassalamu, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khamsatu asya'a, 5 perkara. Awaluha tilawatul Quran, yang pertama membaca Quran. Wa faniha qiyamul lail, yang kedua salat malam. Wa rabiuha at-tadarru wa tasahari, yang keempat wasalis ya, itu puasa. Wa rabiuha at-tadarru wa tasahari, keempatnya adalah mendekatkan diri pada waktu sahur. Wa khamisuha mujalasatu sholihin, yang kelima adalah bergaul dengan orang-orang soleh. Nah niki panjenengan nek saged nglakoni nggih, insyaallah hati kita akan sehat. Namanya jasmani itu, badan kita itu butuh nutrisi, butuh gizi. Napa? Yo niku 4 sehat 5 sempurna nggih. Daging nek sakit nggih, nek daging mboten enten nggih tongkol, mboten enten nggih iwak potong nggih. Terserah sayur-sayuran, buah-buahan, terus kemudian apa nggih sing 5 susu sing nomor 4 napa nggih? Lauk pauk, buah-buahan, sayur, daging, nasi nggih, karbo nggih. Terus kemudian susu. Nah ini jasmani itu butuh nutrisi. Nah hati itu rohani kita juga butuh nutrisi. Nek mboten diparingi nutrisi maka menjadi tidak sehat. Bisa-bisa stres, depresi, senengane nglamun ngoten niku lho. Banyak hal-hal yang nganggur nggih. Nah, yang pertama napa? Ingkang pertama adalah dikatakan Rasulullah tilawatul Quran, membaca Quran. Terus monggo Bapak Ibu ingkang dereng tumut deres tadarus Al-Quran, monggo masuk kelompok. Nek mboten enten jajar teng kula, kula nggadahi 5 juz nggih. Jadi 1 minggu itu 5 juz nggih. Muga-muga kula mboten pamer nggih. Biasa 5 juz. Satu pendudukan dulu itu 3 juz biasa. Jadi yang 2 itu untuk keluarga saya, yang 1 untuk mbah saya dari jalur, saya kirimkan dari jalur ibu, yang 1 juz itu mbah saya yang dari jalur bapak, yang ke-5 adalah napa niku bapak saya. Nah ini mertua dereng bagian nih jane, mertua sing laki-laki dereng, jadi masih kurang sebenarnya 5 juz. Jenengan nggih monggo mau 1 juz 2 juz nggih. Nek jenengan mungkin mboten masuk kelompok damel kelompok malih. Tapi nek mboten enten kelompok nyuwun kula mawon ngene kula jenengan ganteni nggih. Jenengan ganteni. Karena apa? Kula niku sami jenengan nek mboten dipeksa ngoten niku seminggu mbuh ra karuan maca ora nggih padha mawon nggih.
Isu-isu nggih mending dolanan karo anake, mending dolanan HP. Ngoten niku lho. Nah, karena kita ikut kelompok itu dipaksa. Nggih, dipaksa. Pak nek mboten ikhlas pripun halah, wis pokoke proses ikhlas niku keri mawon. Peksa ikhlas dipeksa, ngoten mawon. Mengki ra ikhlas dhewe. Wong biasa kancane nggih maca, mosok awake dhewe maca ya arek riak pamer kan nggih. Lucu ngoten nggih. Ah, dadi dipeksa mawon. Mboten sah ngomong ikhlas mboten wis. Muga-muga ikhlas ngono. Yang kedua qiyamul lail. Salat malam, nggih. Nyun sewu mengke niku wonten bal-balan timnas, beda nek kula senengane timnas. Vietnam kalau ini Thailand kali Indonesia draw 2-2. Mengke dalu jam 11:30 niku Indonesia kali Vietnam. Kula mesti ndeloke niku. Nek timnas iki nek Chelsea napa nek kula moh kula ndelok nek timnas iki walaupun rada elek saiki sae lho niki. Nah niku. Bangun malam niku ndelok bal-balan apa salat malam juga. Nah niku permasalahan di situ. Nek cuma lihat bola nggih muspro. Tapi nek jenengan nek sakit ndelok bal-balan terus sakderenge tilem salat malam ya ngoten niku qiyamul lail. Terus kemudian puasa nomor 3, salisu batnul khola, jadi mengosongkan. Nah niki sing kula dereng nglakoni niki nggih. Jadi di samping wajib sunnah monggo napa niku Senin Kamis, terus kemudian ayamul bid sebulan 3 kali nggih. Nek sakit Daud nggih monggo. Tujuannya nggih untuk terutama ibu-ibu mboten sah kangelan diet-diet. Ndang poso niku nggih. Senin Kamis napa poso Daud nis diet niku nggih. Kula dereng poso iku napa? Kula nek poso sunah kudu sahur nek gak sahur gak. Nggih. Poso sunah ora sahur kok nyiksa diri ngeluwe nggih. Tapi jane pun biasa mboten masalah. Nggih. Jane nek wajib kudu dipeksa poso walaupun mboten sahur. Nah niki nek namung sahure kalih mie mboten purun kula nggih. Paling gak digorengne tempe sambel tomat napa-napa kan enak anget-anget nih. Nek mie yes. Apa niku marai penyakit nggih. Mie instan nek mie instan mboten lho nggih. Nah, warabi'uha tadarru adalah waktu sahur, zikir, mendekat diri pada waktu sahur nomor 4. Kelimanya adalah bergaul dengan orang-orang soleh nggih. Terus kula niki datang ke mriki nggih pengene bergaul soleh dengan panjenengan, ahli-ahli masjid niki orang soleh insyaallah. Panjenengan kali Pak Yai Suyuti, Pak Gus Asfin, orang-orang pinter, orang soleh nih. Gus Asfin niku nggih turunan mayak meniku jelas-jelas orang soleh. Kalau secara dohir terbatin Allah yang tahu, nggih insyaallah nggih soleh. Nggih niku keturunan mayak, turunan kiai, ngaji kitab pinter, keilmuan sanate jelas. Nggih Rembang napa niku santrine Mbah Maimun Zubair, nggih. Pak Yai Suyuti nggih saking ngabar jelas sanate nggih. Terus Pak Fatah nggih Mesir Al Azhar jelas sanate, terus kemudian Pak Sugianto nggih orang soleh. Nah, itu panjenengan dekati. Nggih. Keilmuannya. Nah, ngoten niku. Mungkin itu dulu. Pas malam hari ini yang kita bahas itu tidak asing. Bagi awake dhewe tombo ati enek 5 pun biasa ngrungokni. Persoalane adalah kapan lek nglakoni. Lah. Lek pun ngertine pun ngerti punan iki jenenge tombo ati enek 5 pun eruh pun apal setiap waktu pujian. Nah niki sekarang bagaimana kita ini memiliki ilmu untuk diamalkan. Ini tidak gampang orang ngerti terus melakukan. Biasanya orang itu kalau punya ilmu, aku wis seruh ngono kuwi ya. Terus pertanyaan kudune dipenyanyakne terus ke hatine awake dhewe. Awake dhewe wis nglakoni apa urung? Nah. Itu maka pertanyaan itu jawabannya enek loro, enek sing sampun, enek sing durung. Ketika itu jawabannya sampun, maka kita pertanyaan berikutnya, kualitas amalan kita itu seperti apa? Maka kita akan terjawab kalau sudah kualitas ini apa wis bener atine awake dhewe iki resik wisan. Kan gitu. Nah, kalau kita udah merasa ngamal nih ngaji Quran wis melu grup arisan khataman Al-Qur'an, melu tahsin Al-Qur'an, terus apa itu qiyamul lail juga melakukan, puasa juga melakukan,
juga ikut pengajian. Setiap waktu ada di masjid kita ngaji. Ada Senin malam Selasa ngaji, Rebu malam Kamis ngaji, Sabtu malam Ahad ngaji, malam Sabtu yo ngaji, Ahad pagi yo ngaji. Nah, kalau ini sudah dilakukan, pertanyaannya adalah awake dhewe iki wis duwe ati resik apa urung? Nah, ngukure napa? Isik duwe rasa iri, dengki, hasud napa mboten? Nah, nggih ngukur niku. Nah, kalau itu belum, berarti kualitas amalan kita yang 5 itu tadi itu kita tingkatkan. Tapi kalau itu jawabannya alhamdulillah aku iki wis rumoso ora tau nesu karo bojone, kan gitu. Terus lek omong karo bojone ya ora nglarakne kuping, kan gitu. Terus karo tangga ya api, sayang karo putrane, karo garwane, suami istri, itu terukur. Nah, lalu apa? Kalau itu ternyata orang lain juga masih merasakan, wah alhamdulillah Pak A itu saiki luar biasa, khusyuk, wis ora tahu niki, ora nek sing dirasani lho niki, ora ngelokni sapa-sapa lho niki, namung contoh mawon, wis ora tahu misuh. Iku dek sedilut kae saurung gaene ngaji. Iku lek omong ya sasuh-sasuh ae kan ngoten. Nah, ini bisa untuk mengukur itu kualitas kita. Nah, kalau ini sudah belum, kalau itu sudah seperti itu, maka kita tingkatkan. Wis istiqomah apa urung? Nah, artinya istiqomah piye? Wayah apik karo bojone, karo anake, karo nalikane atine seneng. Pas wayah atine susah, ini ku ora. Contone umpamane atine susah piye? Wayah tandur, wayahe panen, terus karo Gusti Allah diuji ora panen, utawa pas wayah bakul pasare sepi serane apa-apa, mulih iki ae wis mau pas-pasan tok, jadi budal ora oleh bati. Lah iki teko omah kuwi kok sing grundel. Nah, ini berarti atine urung resik. Grundele kepada siapa? Ya kepada semuanya. Ya karo Gusti Allah, ya Allah, Gusti Allah iki piye kok ora oleh bati. Ya Allah iki piye nandur kok ora panen. Ini juga termasuk tanda-tanda kualitas hati kita itu bersih atau belum. Kalau orang sudah hatinya bersih, seluruhnya diberikan kepada Allah, diserahkan kepada Allah, udah kita mau apa lagi? Udah tidak ada lagi tempat untuk mengeluh. Karena apa? Dengan tidak diberi panenan, dengan tidak diberi bati, kerjanya pasar ora oleh bati itu, Allah juga memberikan hikmah, menguji kita, melihat kita, kualitas kita. Nah, ini dengan demikian maka kita bisa untuk alat muhasabah. Jadi ujian yang sangat luar biasa niki Yun Sewu Pak Haji Slamet ini tinggi mboten enten niat napa-napa. Ujian yang saat ini sangat luar biasa itu Pak Haji Slamet ini. Coba bayangkan panjenengan garwane, putrane jangka waktu yang sangat dekat, pas posisi piyambake GN. Diuji Allah seperti itu. Ini susahnya luar biasa. Kalau ini hatinya tidak bersih, tidak tawakal kepada Allah, maka tempatnya nyalah nih Gusti Allah. Gusti Allah dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Iya, sudah tidak ada lagi semangat yang masjid yorene, semangat amal soleh tidak ada. Ini ukuran kita. Ketika kita diuji yang sangat seperti itu, tegar kita, ibadah kita masih tetap Jumatannya tetap, jamaahnya tetap, ngajinya tetap. Ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan menjadikan kita semuanya belajar kepada di lingkungan kita ini. Ini betul. Kalau kita bisa seperti itu sangat luar biasa. Ini contoh sederhana. Kita bisa melihat, merasakan rasane kaya apa susai. Itu beliaunya sangat luar biasa.
tabah ketoke ae awake dhewe ndelok tenang ae atine piyene ra ero. Lah, tapi mudah-mudahan beliaunya betul-betul mendapatkan hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jadi dengan demikian maka kita kembali ilmu ini tombo ati enek 5 itu kita sudah tahu, sudah hafal. Pertanyaannya adalah kapan kita memulai melakukan? Apakah itu sudah kita lakukan atau belum? Pertanyaan pertama. Pertanyaan yang keduanya adalah jika itu sudah kita lakukan, apakah kualitasnya itu sudah baik atau belum? Indikatornya adalah kita sudah menjadi orang soleh, orang baik apa belum? Jika itu sudah, apakah itu istiqomah atau belum? Istiqomahnya artinya ketika itu diuji berat oleh Allah, apakah kita masih tetap menjadi orang soleh atau kita tidak menjadi orang soleh? Nah, ini dengan demikian maka kita akan sampai tawasul kepada Allah. Karena tujuan kita itu adalah kita menjadi orang yang muttaqin. Orang yang muttaqin itu adalah orang yang bisa melaksanakan perintah, menjauhi larangannya secara sederhana. Secara hakikatnya adalah seperti yang kita bahas saat sekarang ini. Kalau kinten ngoten, mungkin enten sing ingin menambahi atau ingin mendalami. Jadi ilmune tombo ati enek 5 impunen apal awake dhewe. Tapi nglakoni ini. Pak Sufki terus gimana kan gitu. Ya kita sama kalau jenengan itu. Kalau merasakan sudah lebih insya Allah tidak baik. Jadi orang harus merasa kurang dalam beribadah kepada Allah itu. Dari kula juga sama seperti panjenengan, kurang juga. Pun mboten-enten ini ditambah. Monggo dipun dahar ingkang sampun nangsal santai mawon. Nggih. Mumpung saya ingat jadi masalah zikir ini, jadi mumpung ini itu penerimaan siswa baru, mahasiswa baru, siswa baru terutama, jangan sampai memasukkan anak ke sekolahan anak itu tidak diajarkan zikir. Jadi banyak ada beberapa sekolahan itu kon zikir dhewe padahal terus melayu biasanya. Melayu bocah niku ndak diajari pembiasa. Jadi pembiasaan zikir seperti ini tuh bagus gitu loh. Setelah sholat fardu ada zikirnya sama-sama, itu adalah pembiasaan yang bagus. Ada sekolahan itu yang tidak membiasakan gini, jadi hanya jamaah, habis itu suruh zikir sendiri. Akhirnya banyak orang sekarang tuh anak-anak itu pinter IT, tapi hatinya itu kurang lembut, kurang halus, adabnya kurang. Kenapa? Kurang zikir. Jadi hati-hati penjenengan sebagai orang tua memasukkan anak, jangan pilih sekolahan yang tidak mengajarkan zikir. Ya, zikir secara bersama-sama seperti ini. Ada latihan. Imam Nawawi mengatakan bahwa latihan ini tidak apa-apa. Kalau orang sudah terlatih mau zikir sendiri terserah. Ya. Tapi kalau tidak ada latihannya, masa anak-anak sekolah tidak dilatih, nanti tidak mau zikir nanti. Habis sholat lancing, salam terus lencing. Nah, ini hati-hati nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad nadhama ba'dhum fi qoulihi. Pengarang kitab mengurutkan sebagian ulama mengurutkan tentang hal ini dalam perkataannya, syairnya dawaun qalbika khamsun inda qaswatihi fadum alaiha tafus bil khairi wa dhafari. Obatnya hatimu itu ada 5 tatkala hati itu keras. Keras niku nek dinasihati wangel. Maka ajekan hal 5 itu agar kamu memperoleh kebaikan dan keuntungan. Khola ubat nen wa Qur'anun tadabburuhu kada tadarrum baki sa'ata sahari. Mengosongkan perut, membaca Quran, memahami maknanya. Demikian juga mendekatkan diri dengan menangis pada waktu sahur. Panjenengan nek pengen nangis Gusti Allah, nggih. Mboten sah ning menungso.
Kalau curhat itu pada Allah, ada persoalan. Curhat teng istri suami boleh, tapi paling bagus itu curhat kepada Allah. Ada penderitaan, ada kesusahan pada Allah, terutama waktu sahur. Kesulitan ekonomi, anaknya nakal, ngadune Gusti Allah, ya Allah nggih kan. Kalian nangis nggih. Dosa-dosa yang tetap kita lakukan tidak bisa meninggalkannya. Ngadunya pada Allah. Nggih. Pada waktu sahur terutama malam hari. Kadza qiyamu kajan halaili ausatahu wa antu jalisa ahlal khairi wal khubri. Demikian juga qiyamul lailmu pada sebagian malam atau tengah malam dan mempergauli ahlul khair dan ahli pengetahuan, ulama. Wazada ba'duhum satisan. Kemudian sebagian ulama menambah yang keenam. Jadi di samping tambahat yang 5 itu ada sebagian ulama menambahi wa huwa aklul halali, yaitu memakan makanan yang halal. Qala sebagian ulama mengatakan wahwa roksuha, dan inilah pokok daripada yang 5. Jadi samping tomboat itu ada yang keenam adalah memakan barang yang halal, bukan yang haram. Wa qila idza sumta fangdur ala ta'ami man tafturu. Telah dikatakan apabila kamu berpuasa maka lihatlah atas makanan apa yang kamu berbuka dengan makanan tersebut. Fa innar rajula ya'kulu al-aklata, jika seorang laki-laki telah memakan makanan misal yang haram, fatas alu qalbahu kasumi, maka makanan yang haram tersebut akan membakar hatinya sebagaimana racun, falayan tafiu abadan, maka tidak ada manfaatnya selamanya. Wa inna ma kanat tilawatul Qur'anil azimi min adwiyatil qalbi, dan membaca Quran itu yang agung itu diantara obatnya hati. Ya, jadi ini termasuk yang keenam dari tombol hati tadi, memakan yang halal. Jangan sampai kita itu memakan yang haram. Haram itu ada 2 karena zatnya, mangan babi, mangan apa niku, getih. Kalau riyen niku nek orang nyembelih niku pasti ditadai engko terus langsung digoreng. Itu namanya didih. Saat ini kadang-kadang teng angkring itu saya wonten niku nggih. Dadi wireng didih ngoten. Enten kadang-kadang ati, kadang-kadang wonten didih. Nah niku atos-atos. Jenengan tidak saged bedakne. Nah itu termasuk halal secara zatnya. Haram secara zatnya. Ada haram cara memperolehnya, korupsi, ngapusi, bakulan, napa ngapusi, jare wis ditawar wong, jare kulaane semene padahal mboten ngomong yang tidak sebenarnya. Itu adalah haram cara memperolehnya. Hati-hati, berdagang itu berkah, tapi kalau disertai dengan tipuan itu tidak berkah, ya, dan haram, ya, tidak berkah. Nah, membaca Quran itu termasuk obatnya hati. Anau yansor yahu biha wa yastaniru biha. Maka hati itu menjadi lapang, dan menjadi bersinar. Niki lho, panjenengan nek maos Quran insyaallah saged merasakan. Jadi sing mau nek panjenengan susah, napa mawon? Maca Quran mawon. Maca Quran insyaallah hati itu akan menjadi agak lapang dan membuat hati bersinar. Susah ngoten maca Quran, mboten saged ilem maos Quran. Maos Quran mengki rak ngantuk dhewe nggih, Mas Ahmad nggih. Pernah ngoten niku nggih. Insyaallah pernah nggih. Dadi nek susah mboten saged ilem, terutama usia saat ngeten panjenengan niku nggih. Kula kadang nggih karena siang niku tidur, malam susah tidur. Nah niku bisa baca Quran nggih. Wa tahsulul khasyatu wal husnu, menghasilkan baca Quran itu rasa takut dan rasa kesedihan dengan dosa-dosa kita mungkin, dengan neraka. Jadi dengan membaca Quran itu ada rasa takut kepada Allah karena kita membaca firman-Nya Allah.
Lakin bisarti muraatil adabi sabiqati awal lahiqati, tetapi dengan syarat menjaga adab-adab yang telah lalu dan adab-adab yang telah belakangan. Nah, ini loh ya. Jadi titik tekan yang penting di sini di samping tombol ati tadi adalah memakan yang halal nomor 6 niku nggih. Nggih niki napa niku kula nyuwun acarane niki ikhlasin jenengan niki pas niki ceritane ngoten hari ulang tahunnya Ayatullah Ali Syariati tanggal 6 Juni kemarin. Jadi podo bareng karo Pak Karno. Pak Karno itu lahirnya tanggal lah niku wau ceritane ya tadi kula ya omong ae. Niki koncone ke Jogja niku ngirim niku. Jadi enten wong ngirimi apa niki sego kuning niki. Lah wonge niki mboten enek niki yayake pun nang Jogja. Lah iki kek kula wonge wong loro. Lah iki digawa nang masjid ae iki di sedekahne. Dadi ngoten artine niku wau niki pramila saking menika nyuwun keikhlasan panjenengan mau suratul Fatihah pertama niki dudukan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomor kalih dumateng Ayatullah Ali Syariati mugi-mugi dadi tiang ingkang soleh solehah paringi ilmu ingkang manfaat maslahah fitine wa dunya wal akhirah ingkang kaping 3 mugi-mugi sing sedekah niki krana kancane Jogja dipun paringono tambahipun rizki tambahipun ilmu barokah manfaat maslahah fitine wa dunya wal akhirah ala hadiniya solehah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo jadi kelahirannya ini tradisi presiden-presiden Indonesia itu lahir di bulan Juni itu. Soekarno, Gus Dur sampai Jokowi itu juga di bulan Juni ini. Jadi ya ayat ini Yaya ini juga lahir 6 Juni ya. Jadi ini tradisi presiden Indonesia lahir bulan Juni. Niku kembali. Jadi ini lama-lama memang Gemini itu memimpin. Itu menurut zodiak ya. Jadi lele kula iki Cancer. Ada tukang lamun di bulan Juni. Oke, jadi niki kula memang kita akhirnya kula wau yang ngene. Iki piye bocah renek oleh kiriman terus segone masjid ae. Tip. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi tombol hati itu ada perkembangannya adalah tidak hanya 5, ternyata 6. 6 itu apa? Ini sangat vital, sangat pokok, yaitu apa? Makan barang halal. Jadi memang kalau ini seluruhnya itu ini terakhirnya pada posisi ini. Kalau yang dimakan itu barang haram, ya menjadi hati itu gelap. Ya seperti itu. Dan maksiatnya semakin meningkat. Kita tidak teruskan itu, kita belajar saja bagaimana Syekh Idris bapak Imam Syafi'i yang melahirkan anak seperti Imam Syafi'i, cerdasnya sangat luar biasa, usia 9 tahun hafal Al-Quran, lalu berguru itu kalau ngaji bersama Imam Malik itu. Jadi Imam Malik menceritakan hadis itu karena dia ahli hadis, itu dia mendengar hadis ini cukup ditulis di tangannya pakai apa niki? Itu bahasa Indonesianya apa? Ludah. Jadi ngaten. Jadi sampai akhirnya di dalam satu kisah ditanya oleh Imam Malik, "Ngapa kamu kok seperti itu?" "Ya saya tulis." Itu seperti itu. Dia ditanya, apa yang disampaikan Imam Malik dari awal hingga akhir, biarnya apa? Makanya dalam istilah ilmu mantek ada namanya istilah dobit sodron. Jadi orang mendengar itu langsung hafal. Itu karena nopo? Mungkin
Krono salah satunya adalah makanan yang diberikan kepada Imam Syafi'i itu pada makanan yang halal. Sampai kisahnya itu Syekh Idris itu ketika masih Joko, ini kita ini cerita ini kan sudah populer. Jadi ini tapi kan kita ini lek krungu ceritanya kan biasa-biasa saja. Tapi tidak bagaimana kita mengambil pelajaran. Nah ini. Jadi Syekh Idris itu melaku-melaku neng pagi di kali itu terus dalam keadaan puasa, terus akhirnya enek napa itu buah. Nah, buah enek sing muni buah apel, enek sing muni buah delima. Nah, ini pokoknya buah aja yang diambil. Nah, ketika di sungai enek kampul-kampul akhirnya dicemplungi, dijukuk nanti untuk buka. Kita puasa. Ketika seperti itu bareng setelah ini maghrib dibuka untuk buka puasa makan terus dia kelingan. Loh, sing sapa kuwi mau duwe buah apel atau delima iki mau sapa? Kok urung-urung tak pangan? Apa halal? Pertanyaan itu padahal ya awake dhewe ora ngati-ngati liwat ning gone menapa niku tegalane wong enek apa kuwi pelem gede sing paling gampang itu apa iki seri apa ini talak apa nih iki jenenge widoro kan sederhana kan enak wis marono kok gede-gede mateng dipethil terus didahar. Nah itu dia kita tidak terasa itu padahal ini kita belum punya izin untuk makan itu. Nah ini saya Idris itu bapaknya Imam Syafi'i sampai di situ ceritanya kisah. Akhirnya wah iki berarti kita turut apa itu jenenge di ujung sana yang depan iki prono milih ke sini berarti kan kono mesti enek wit yang berbuah seperti itu tadi. Maka dia cari terus diturut sampai akhirnya nemokne memang di situ ada perkebunan itu kebun buah itu enek sing mengendikan delima, enek sing muni apel. Lah ini dilihat, wah ini ternyata enek wit sing melengkung itu. Ah, ternyata wah iki berarti sing duwe yakin seperti itu. Maka dia datang kepada yang pemilik kebun itu lalu kesimpulannya adalah minta keikhlasan untuk makanan yang sudah dimakan itu. Jadi buah sing ceblok mah dipangan. Sing duwe kebun melihat lu enek wong ganteng nom terus akhlaknya luar biasa. Lu wong mangan barang ceblok wis ilang neng kali kok isik digoleki halale. Iki mesti apik. Maka dia mikir, ya eman-eman lah iki lunga. Maka dia uji. Aku iso ngalalne apa iki jenenge buah iki lek kowe kudu gelem kerja ngewangi aku 2 tahun berkebun. Nah, akhirnya selama di situ juga begitu. Syekh Idris ibadah tetap lalu dia berkebun selama 2 tahun. Ketika wis genep 2 tahun pamitan, saya ini sudah 2 tahun minta ikhlase apa itu buah yang saya makan. Seurung iso ikhlas. Syarat sijine lho terus pundi? Iya kemarin itu 1 saiki kowe kudu gelem ngrabi anakku wedok sing wuta, sing lumpuh, sing budek. Tapi kalau jenengan piye? Lek dikon ngrabi anake wedok budek, wuta, lumpuh. Krana golek ikhlase buah itu tadi ditampi. Begitu akad nikah selesai didudohne bojone. Loh, bojone kok wayu luar biasa. Loh niki kok ngendikane wuta lumpuh budek. Ya kuwi mau lumpuh ora tahu metu maksiat kecuali kakinya untuk beribadah, wuta ora tahu nggih ndelok maksiat kecuali nggih maca Quran, terus mendeng apa itu wuta budek ora tahu nggih ngrungokne kata-kata maksiat, ora tahu ghibah. Nah, seperti itu seorang pemuda mendapatkan istri yang sangat luar biasa. Jadi kesimpulannya wong niku lek tenanan karo Allah itu dibaringi yang terbaik. Hasilnya seperti Imam Syafi'i yang menjadi imam madhab yang sangat luar biasa.
Nah, jadi dengan demikian maka pelajarannya adalah menjaga makan makanan haram, jangan sampai dimakan, itu hasilnya sangat luar biasa. Untuk itu marilah kita berusaha semaksimal mungkin agar kita terhindar dari makanan-makanan yang haram, baik dzatiyahnya maupun proses memperolehnya. Nah, barangkali niku mungkin ada yang masih nambah tadi? Masih ya? Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Hasan Al-Basri, wallahi, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, wallahi ma asbahal yauma 'abdun yatul Qur'ana yu'minu bihi, demi Allah tidaklah pada pagi hari seorang hamba itu membaca Quran, yu'minu bihi mengimaninya, illa kathura husnuhu, kecuali banyak kesedihannya, wa qalla farahu, sedikit berfoya-foya, senang-senang, wa kasura bukauhu, dan banyak nangisnya karena teringat dosanya, teringat ibadahnya masih sedikit, wa qalla dhahkuhu, sedikit tertawanya, wa kasura nasabuhu, dan banyak penderitaannya untuk menjalankan perintah Allah dan ujian dari Allah, wa sughluhu, dan sibuk, wa qallat rohatuhu wa batolatuhu, sedikit istirahat dan nganggurnya. Ini loh, jadi hikmah-hikmah kalau kita baca Quran itu, kita itu di dunia itu menganggap sepele, dunia itu fana, hancur, dunia itu hancur. Yang tetap ada Allah. Mobil gue paling ya elek, motor paling gue ya elek rusak, bojo mawon mengko ayune hilang, gantengnya suami hilang, ngoten niku fana. Omah apik paling gue rusak. Ngoten niku. Jadi karena apa? Yang batin itu adalah hanya Allah, akhirat. Karena apa? Banyak baca Quran ini, sedikit tertawanya, jangan bersenang-senang. Di dunia itu adalah dikatakan hadis Rasul, dunia itu adalah penjara bagi mukmin. Sing mboten iman utawa sing imane tipis seneng-seneng tok. Ning kafe ya oleh, biyen ning Kedung Banteng nggih oleh gitu. Janjian lewat HP, Twitter, lewat WA nggih oleh. Jadi nggih ngerti ngeten iki maksiat. Tapi karena dunia itu penjara bagi orang mukmin yang bener-bener mukmin, nggih. Wis nggih ngoten niku, nggih, ditahan, nggih. Sedikit waktu istirahat dan nganggurnya, nggih, penuh dengan aktivitas. Fa idza faragta fansab al-insyirah. Apabila kamu telah menyelesaikan satu pekerjaan, maka kerjakanlah pekerjaan yang lain. Tidak ada waktu nganggur, nggih. Jadi terus ngoten niku. Ora luwih leh ndelok sinetron nggih. Niku wong sing nggih wong iman tapi sik kurang nggih. Sinetron ku nunggune sinetrone. Sithik-sithik mawon sing paling senengi napa? Nggih niku tok nggih. Mboten akeh-akeh. Nek kula tipis rada waleh nggih. Paling enten bal-balan tok kula sing seneng. Timnas tok nggih. Final Chelsea kalih nika pundi? Manchester City kalau mboten ningali jam 2 percuma nggih. Eman-eman tilem nggih. Nah, nek timnas kula tak lakoni tenan, kula seneng tenan. Kula nang bal-balan sing seneng niku. Nggih. Lah niki tapi nek nuruti karep mengke ningali sinetron wis ngerti telung pertemuan, nggih, terus seneng. Nggih. Jadi digoleki sing napa senenge niku tok lho. Aja kathah-kathah nggih. Mengke kathah nganggure. Nggih. Napa malih mengke ningali sing curhatan seorang istri niku ning Indosiar wah niku anu bledru niku nggih. Mengke malah tukang ngangen-ngangen. Biasane rumah tangga ini jane nggih ayem malah ora tentrem. Kenapa? Ndelok sinetron nggih. Nyontone sing mboten sae nggih. Wa qala Wahb bin Wardi. Imam Wahb bin Wardi mengatakan nadorna fi hadil hadisi wal mawaidi falam najid say'an araqqalil qulubi. Kami melihat pada hadis-hadis dan nasihat ini, maka tidak kami dapatkan sesuatu membaca Quran itu ya, sesuatu yang melembutkan hati, wala asyaddas tijlaban, dan tidaklah lebih dapat menarik lil husni min qiraatil Quran, untuk
menjadi sedih. Sedih ini maksudnya mboten susah, mboten maksudnya sedih dengan dosa kita, sedih dengan amalan kita yang kurang. Ngoten niku nggih. Min qiraatil Qur'an wa tafahumihi, dari membaca Quran, memahaminya, wa tadabburi, dan mentadaburinya. Nah, jadi tidak ada hal yang lebih menarik untuk kita itu ingat Allah, untuk merasa sedih dengan dosa kita, untuk merasa sedih kekurangan amal kita, kecuali dengan baca Quran, apalagi memahaminya. Wa inna makana kholaul batni minal adwiyati aidon. Nah niki pun bahasane poso niku juga termasuk obat, li anna fihi rohatal qalbi wassalamati minat tughyan, karena di dalam puasa itu ada istirahatnya hati dan keselamatan dari durhaka, wal batori, dan sombong. Jadi kalau orang puasa jelas arep nglakoni dosa, arep rasane aku puasa Senin Kemis gitu. Badhe napa niku? Teman maksiat, aku puasa kudu njaga. Badhe ngrasani, iya aku puasa Daud, aku puasa Ayyamul Bid. Nah ngoten niku dadi menahan. Wa khifatal badanil ibadati, entengnya ibadah, entengnya badan untuk melakukan ibadah, wadaf al amrodi, dan menolak sakit. Niki nggih. Tiang-tiang sepuh niku masyaallah nggih. Kula niku gadah Mbah Buyut, gadah Mbah nggih. Mbah Buyut kula niku melakar niku, nglakor Mas Pati, nglakar Mas Pati nggih. Terus punya mbah saya tuh desa Gendeng niku lho produksi Winong nggih, Winong Mas Pati pun sepuh ngoten, mboten pakai kacamata. Umure pun 8 dosa langkung nggih. Mugi-mugi kita sakit niru gitu. Terus sudah tua tapi maca Quran iku ruwajin. Bar salat mesti maca. Tiang sepuh napa malih nek mboten ngoten nggih. Dadi maca Qur'ane, tahajute, poso terus ya Allah nggih. Pun sepuh pun anu poso nggih. Ngoten niku. Karena apa nggih? Niku malah sehat. Umure sampai meh 90, meh 100. Mbah Yut kula sing nglakan niku 100 punjul umuripun. Nggih. Lah niku dan sehat. Meninggal niku lho namung sakit nopo ngoten lah. Dinten-dinten terus meninggal kan mboten menderita. Nggih, mugi-mugi kita nanti sepuh mboten ngrepotne anak cucu nggih. Nek waya mati ndang mati. Jadi mboten sang ngrepotne. Nah, krana amalane niku maca Quran, poso. Lah ngoten niku nggih, sehat nggih. Ketika nunggu masanya mati takdire nggih, meninggal tapi tidak sakit-sakitan nggih. Nyun sewu Gusron Kiai Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, gini hak niki nggih. Meninggal itu waktu Ramadan pas buka puasa niku lho nggih, mboten sakit. Buka puasa napa niku terus orang-orang pada asik toh. Beliau setelah buka tuh meninggal, luar biasa. Ndak sakit, ndak apa-apa. Buka puasa meninggal. Niku luar biasa nggih. Ya karena amalannya niku nggih. Amalannya mugi kita saged niru. Amin ya rabbal alamin. Wa fis sab'i abdatuha. Beda kalau kita tuh perutnya kenyang terus itu berbeda. Napa malih panganane iwak-iwakan terus nggih. Abot nggih, senengane sate, gule sing lemak-lemak niku gule nggih. Bolak-balik gule nggih. Abot niku nggih. Nek daging ini ora patek anu, senengane gule lemak niku lho nggih. Telo ya kudune titik mangan krana enak digoreng mangan akeh padahal gorengnya kalih minyak kelapa sawit. Nggih kok ibadah males-malesen nggih. Arep ngaji mangkat kewareken nggih. Nah niku napa? Kakean makanipun nggih, kakean makanipun. Waqat warada fi madhil ju'i wa dzamil sab'i hadisu kasiratun ya. Telah terdapat pujian terhadap perut yang kosong puasa dan celaan bagi perut yang kenyang. Banyak hadis-hadis itu. Nah, qara Sayuti fi Lubabil Hadis. Imam Sayuti menyebutkannya di dalam kitab Lubabil Hadis. Minha di antaranya qalahu sallallahu alaihi wasallam sayyidul amali al-ju'u. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pokoknya amal itu rasa lapar. Nah niki. Kula ngomong ngeten iki dereng peso sunah nyun ngapunten lho nggih. Mugi-mugi panjenengan saged lakoni nggih. Kula nggih saged tidak lama lagi nggih iso nglakoni ngoten lho nggih. Nah ngoten iki. Dadi kula kadhane ra enak ngoten iki. Sayyidul amali al-ju'. Pokoknya ibadah niku puasa. Ben enteng ibadah niku puasa.
Dan saya jenengan saking ngrasane Ramadan niku karena puasa ibadah itu kayaknya jadi enteng semua. Enteng semua. Enteng salat sunah nggih enteng, maca Quran enteng, sedekah nggih enteng, arek ngrasani yo abot ngoten niku. Nah niku karena pokok ibadah itu, pokok amal itu adalah rasa lapar. Wa minna qalu alaihi salatu wassalam alju mukhul ibadi. Di antara perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lapar itu adalah otaknya ibadah. Insya Allah dengan puasa sholatnya khusyuk. Soalnya karena otaknya sudah diambil gitu loh. Puasa itu tersebut. Wa minna qalu alaihi wassalam, salatu wassalam, dan di antaranya juga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahyu qulubakum bikillati dhahki wa qillati sab'i. Ya. Hidupkan hatimu dengan sedikit tertawa, jadi jangan terlalu banyak foya-foya senang-senang. Ya. Jangan terlalu senang-senang nggih. Ngeten niki kados semangat sego kuning enak ngeten niki. Beda lho diniati jenengan tidak piyambak mangan wareg ning warung karo disedekah ning masjid ku benten lho nilainya nggih. Jadi karena aku ndak mau senang-senang enek sego tak goreng. Jenengan goreng telo kuwatah dipangan piyambak wareg benten nek digoreng masjid lho nggih. Nggih ngoten niku bisa menempatkan pada tempatnya lebih baik. Ya, ngoten niki. Jadi daripada mangan wareg dhewe di kawasan masjid, ngoten niku. Gedang di gedang kuatah dikek goning rondonan. Nah niku jenenge menghindari kekenyangan, nggih. Wa tahiruha bil tasfu wa tariku. Membersihkan hati itu dengan rasa lapar sehingga menjadi bersih dan lembut. Jadi biar hati itu nek hati bersih niku napa? Orientasi kita itu ke hal yang baik ngoten lho permasalahan niku. Setan niku badhe nyedak niku nggih rada sungkan. Terus ibadah niku insyaallah enteng kalau hati itu bersih, hati itu lembut nggih. Nek wis kakean mangane sing enak-enak nggih berlebihan ibadahe angel berat, hatinya keras gampang nesu nggih, baperan nggih, mandak enten postingan teng WA rada piye langsung nesu. Left, belok kiri. Apa niku meninggalkan grup. Padahal grup tasawuf meninggalkan. Kowe gumun niku. Perasaan ki yo postingan iki biasa, tapi kok terus live ki jane nyapo to ngono. Alasannya enten anu Pak Umar napa niku penuh file alasan. Niku alasan tok padahal jadang-jadang itu hatinya itu sakit. Baperan niku sakit lho nggih. Baper dadi wong gampang nesu, gampang tersinggung, padahal ora nyinggung ngeten iki. Pengajian ngeten iki jane apik, tapi Pak Umar iki senengane nyinggung aku lho. Niku nggih baperan niku jenenge. Membawa perasaan ya, padahal mboten tentang jenengan ngoten. Nah, ini juga penyakit karena apa? Karena banyaknya makan, kekenyangan. Kekenyangan juga. Ngoten riyen mungkin sampun begini. Oke, jadi ini apa itu bagaimana kita berusaha untuk menata hati ini biar bersih itu tadi. Nah dengan demikian maka ini ilmu terapi, jadi ilmu yang diamalkan. Jadi kalau kita ini sudah mengerti lalu belum bisa mengamalkan, paling tidak niat untuk berusaha. Ora kok mau niat tok. Aku sejane wis niat poso, kan wong niat oleh ganjaran. Jadi niat poso bendino tapi ora tau poso. Nah, ini paling tidak kita berusaha untuk seperti itu. Jadi memang puasa itu berat. Jadi apalagi yang punya bawaan sakit lambung, asam lambung dan sebagainya. Di seperti kula itu ini cerita, jadi ini sama seperti Pak Umar. Di kula itu cerita dibanding kali bapak kula itu selama hidupnya sampai itu puasa. Usia 94. Jadi poso terus. Jadi kecuali tidak puasa itu kecuali hari raya dan memang haram puasa itu kalau anaknya datang. Jadi anaknya seneng itu ngurmati anak. Jadi dia tidak puasa itu niatnya dalam rangka menghormati anak. Itu yang saya itu belajar ke orang tua luar biasa. Jadi orang tua saya itu ngajari kepada saya dan keluarga itu kepada anak saja hormatnya luar biasa. Jadi anaknya datang itu krono seneng ora puasa.
Bu aku gak no kopi gitu sama ibu itu. Dan apa? Lha iku anak-anak teko ini terus jene maem bareng dikumpul itu luar biasa. Itu anaknya sendiri. Itu bentuk bahwa apa itu hati itu ini pelajaran yang dapat kita ambil. Jadi dengan anaknya apalagi dengan orang lain. Itu ngalahnya luar biasa. Jadi seperti itu. Jadi anak-anaknya datang ini seperti itu. Ketika masih kecil, cacili anak itu atau putu itu kok jenis wong Jawa jenenge nakal. Ketika itu ngajari nakal itu tidak kok terus marah tidak. Ketok lek urung pinter. Nah, ya ta, jadi kalau ngandani itu akhirnya terkesan. Ketok lek urung pinter kok dikandani angel. Ini untuk menghindari kata-kata kasar karena kata kasar kepada orang lain itu kan termasuk doa. Nah, itu kan ada kisah seperti itu. Jadi dengan demikian maka contoh konkret hati yang bersih itu seperti itu. Menghormati orang lain itu sangat luar biasa. Maka tadi seperti yang disampaikan Pak Ustadz Umar, jadi orang puasa itu apa itu untuk tidak jadi sombong. Nah kan ini, jadi itu pelajarannya. Betul itu bahwa orang puasa itu memang tidak jadi sombong itu apa itu yang pernah kita alami oleh dengan bapak saya itu dengan anaknya saja menghormati. Itu anaknya, jadi anaknya datang itu duwe apa gitu. Jadi biasanya anaknya semuanya itu kan mondok. Jadi mondok itu tidak ada yang ada di rumah. Terus itu kalau di rumah pamane pas panen pisang, iki pisangnya dingengene. Jadi kabeh biasanya didol karo ibu itu dingengene iki engko dingge anake. Dia ambil yang baik. Jadi nanti disimpan engko anake teko dikekne itu. Jadi duwene gedang ya dikekne gedang itu. Itu pelajaran yang sangat luar biasa. Ternyata setelah kita ngaji Kifayatul Atqiya itu, oh tibae wong poso itu ndadekne ora sombong. Itu setelah ini tadi, oh iya bapakku kae kok sampai seperti itu berarti krono itu tadi salah satunya poso sepanjang hidupnya puasa bapak saya itu. Jadi ket kula cilik roh niku ya poso teko sampai situ. Seperti itu. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian jadi pelajarannya bahwa apa yang disampaikan oleh Musannaf ini itu betul bahwa puasa tidak menjadi sombong, contoh tadi kita sampaikan. Kalau kinten ngaten ada yang ingin menambah, kalau mboten enten monggo kita akhiri. Kamu tadi ya. Mari kita akhiri bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar anak-anak